Tuhan tidak pernah berubah. Orang yang mengerti ini hidupnya akan berbahagia di muka bumi, karena dia tidak memandang apa yang dilihat, tapi matanya tertuju kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan dengar ini, firman itu ada di dalam dirimu dan diriku. Firman-Mu itu ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Ini yang membuat kita berbahagia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapa, berfirmanlah, sebab kami mendengar. Bapa, tuntun jalan hidup kami, sebab kami mau taat dituntun oleh firman. Berfirmanlah, berfirmanlah. Kami membuka hati kami untuk diubah oleh firman Tuhan, untuk dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami makin hari makin serupa dengan Tuhan. Karakter kami makin serupa dengan Tuhan. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan jasmani, makanan rohani yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mengampuni istri kami mengampuni suami kami mengampuni anak-anak kami mengampuni mertua kami mengampuni orang-orang yang seperti kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Darah Yesus basuh tempat ini. Darah Yesus pulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Darah Yesus lingkupi kami, sehingga kuasa-kuasa jahat tidak bisa tembus. Berfirman, sebab kami mendengar. Mari semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Yang di belakang kelihatan muka saya. Oh, ini ibu. Aduh, tadi saya belum salaman sama ibu. Kawan. Apa yang di belakang mau maju ke depan, sini masih ada yang kosong? Iya. Amin. Semua berbahagia, sehat-sehat. Amin. Jakarta lagi polusi. Tapi orang yang bersama Tuhan akan dipelihara Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, dipelihara Tuhan. Coba lihat apa yang orang dipelihara Tuhan. Senyum apa cembetut? Saudara, tandanya orang percaya tahu nggak apa saudara? Tanda orang percaya apa? Datang ke gereja, ya itu salah satunya. Tapi yang paling menonjol tanda orang percaya apa? Tidak pernah mengeluh, selalu bersyukur. Itu tanda orang percaya. Ada duit nggak ada duit, selalu bersyukur. Itu tanda orang percaya. Amin. Kan tadi, ku tak melihat. Ngelihat dompetnya ada berapa, tapi lihat firman Tuhan yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan. Itu orang-orang yang percaya Tuhan. Amin. Siapa orang percaya Tuhan angkat tangan? Haleluya. Saya diberikan tema, slide-nya boleh? Peranan suami dalam keluarga. Siapa yang suami datang di sini angkat tangan? Haleluya, suami. Yang belum bersuami, yang belum beristri, mana belum beristri? Yang belum punya istri masih bujangan ada? Yang belum punya istri saya doakan cepat. Yang belum punya suami angkat tangan. Semuanya udah punya nih. Haleluya. Coba berapa lagi suami angkat tangan suami. 1, 2, 3. Oh haleluya, banyak suami.
Tapi firman ini juga berlaku buat istri. Istri-istri jangan bilang gini, ini buat suami gue nih. Mana nih suami gue nih? Dengar nih. Istri yang duduk sama suami bilang, dengar nih pendeta yang mau ngomong nih. Itu dendam, saudara. Ya kan? Kalau temanya wanita dalam keluarga, yang pria bilang, dengar tuh. Gitu. Firman bukan untuk menyerang, tapi untuk mengubah hidup kita. Ya, banyak kan firman dipakai. Amin gitu ya. Waduh, katanya suami saya nggak datang nih. Coba kalau dia datang nih. Itu firman buat dia tuh. Mulai hari ini kita rubah paradigma kita. Amin. Firman itu selalu buat kita. Bukan buat menyerang orang. Amin. Istri-istri yang datang sama suaminya, coba lihat muka suaminya, katakan. Amin. Peranan suami dalam keluarga. Apa peranan suami dalam keluarga? Amin. Kita buka dulu. Ayub 1:10. Selainnya, nah ini. Ya kalau yang buka kitab ada tuh. Apa ayatnya? Ayub 1:10. Bukankah yang membuat dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri. Ini buat siapa? Perkataan ini buat siapa? Buat Ayub. Jadi waktu Tuhan di dalam kerajaan surga lalu datang, iblis juga datang, lalu Tuhan bilang begini, lihat hambaku Ayub. Kata iblis bilang begini, tentu aja Ayub, apa katanya tadi? Tuhan membuat pagar sekali. Terus apa yang dikerjakannya diberkah. Jadi Ayub suami atau istri dia? Suami atau istri? Soalnya kan namanya Ayub Wati lagi. Ayub suami, amin. Punya anak, punya istri kan? Bagaimana kehidupan Ayub? Tuhan pagari. Terus apa yang dikerjakannya Siapa suami-suami di sini mau seperti Ayub? Hidupnya diberkati, dipagari. Terus apa lagi? Apa yang dikerjakannya berhasil. Siapa suami-suami yang mau kayak kita katakan? Tapi apa yang Ayub lakukan? Lihat Ayub 1 ayat 10. Ayat 1 ayat 5 ya. Apa bunyinya? Setiap kali apabila hari-hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu persembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutubi Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub. Siapa yang mau keluarganya, suaminya, anak istrinya diberkati seperti Ayub tadi, dipagari Tuhan, apa yang dikerjakannya berhasil, semua mau? Amin. Itu terjadi karena Ayub sebagai kepala keluarga melakukan satu hal. Apa? Mendoakan anak-anak. Kenapa banyak suami-suami hidupnya makin seret rezekinya? Istri bukannya makin lembut, malah makin kayak singa. Waktu pacaran lembutnya kayak putri Solok. Pas udah nikah, udah kayak ada di sini, di tempat lain. Di sini istri-istrinya luar biasa, Pak, tengok istrinya, begitu nggak Pak? Pak Peter tawa aja. Jangan salahkan anak istrimu, Pak. Pak, dengar, Pak. Jangan salahkan anak istrimu kalau rezekimu seret. Kalau apa yang kamu kerjakan tidak tambah berhasil. Karena ada satu hal yang Ayub lakukan, tapi kita sebagai orang tua tidak pernah lakukan, bahkan melupakannya. Apa? Ayub pagi-pagi mendoa, mempersembahkan
Sebelumnya Ayub memanggil mereka lalu menguduskan. Jadi ditumpangin tangan, didoakan anak-anaknya. Lalu pagi-pagi dia mempersembahkan. Dia mendoakan istrinya. Bukan nyumpahin istrinya. Bukan nyumpahin anaknya. Kebanyakan sekarang orang tua bukannya doain, malah nyumpah. Entar kalau udah gede resah. Belum jadi orang tua. Nggak ada di sini ya, di tempat lain. Di sini mah tiap hari doain anaknya. Suaminya didoain. Istrinya bilang, Saya lihat muka-muka istri-istri yang rada aneh nih. Ya. Sampai di sini, besok kita rubah hidup kita. Kenapa Ayub diberkati? Karena Ayub mendoakan anak-anaknya, mendoakan istrinya, mendoakan keluarganya. Dan ini jarang ditemui di zaman sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak-bapak, siapa yang di sini masih mendoakan anak-anaknya? Nggak salah kemarin-kemarin. Yang penting bertobat. Hari ini mulai doakan anak-anak. Doakan. Karena Ayub hidupnya diberkati. Bukan karena dia hebat. Bukan karena dia kuat. Bukan karena dia pintar. Tapi dia tahu memprioritaskan siapa dalam hidupnya. Yaitu Tuhan. Setiap anak-anaknya didoakan. Setiap pagi mendoakan. Siapa yang mau hari ini mulai besok katakan Tuhan, saya bertobat Tuhan. Selama ini saya tidak pernah mendoakan anak istri. Ngomel ya. Coba suami istri lihat mukanya adep-adepan. Saya paling suka ya. Ada. Coba Pak, istrinya digandeng, katakan. Jangan jauh-jauh, Cibi. Diberkati engkau. Oh, haleluya. Dari mulai nikah sampai sekarang coba bapak-bapak ada yang peluk ini, istri bilang diberkati kamu mami. Mulai hari ini sampai selanjutnya pagi jangan lupa tepok istrinya, kamu diberkati Tuhan, kamu diberkati. Oh, berarti doa suami itu manjur. Amin. Tapi iblis pinter, dipakai kesibukan, suami jadi sibuk, suami jadi gak punya waktu. Padahal waktu suami tumpang tangan sama istri, tumpang tangan sama anak, berkat Tuhan akan mengalir. Tapi satu hal, bagaimana bisa membentuk rumah tangga yang diberkati? Simpel. Pria-pria jadilah pria sejati. Wanita-wanita di rumah jadilah wanita bukan wanita Udah simpel. Waktu suami ngomel, haleluya. Itu wanita bijak. Waktu wanita ngomel, suami bilang, haleluya. Beres. Yang tinggal beres. Waktu suami istri bilang, papi kamu gimana? Si papi bilang, kamu. Kalau begitu terus, nggak akan jadi rumah tangga yang diberkati. Jadi rumah tangga yang diberkati simpel. Waktu suami ngomel, istri katakan, haleluya. Jangan bilang ini pulang guys, ini yang terjadi seperti begitu. Itu ayatnya ada, Mazmur 133, coba kita buka. Pria sejati. Jadi pria sejati itu gimana? Banyak nih saya, waduh, sampai jam 1. Kalau khotbah nggak mau tanggung. Ada yang
Batal buat tidur. Relax saja, relax. Ada snack. Membentuk rumah yang tengah ini berkati simpel. Jadi pria sejati, suami jadi pria sejati, istri jadi wanita pria sejati, Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Tiara Daud. Sungguh apa? Alangkah baiknya dan apabila saudara-saudara diam bersama dengan ruh. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Nah, ayat ini yang paling kita suka kan? Yang terakhir tuh, sebab apa? Ayat 3. Tuhan memberitakan berkat kehidupan selama-lamanya. Jadi berkat itu harus dicari. Berkat akan datang kepada kita. Kalau kita rusak. Rukun. Jadi saudara gak usah doa minta berkat, gak usah. Suami istri hidup rukun dengan anak. Waktu suami istri hidup rukun, itu berkat diperintahin. Disuruh datang kepada saudara. Siapa di sini yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangannya dulu deh. Nggak semua ya. Rukun. Amin. Waktu suami jadi pria sejati, istri jadi wanita bijak, itu ada kerukunan. Waktu kerukunan terjadi, maka berkat akan datang kepada kita. Amin. Berkat bukan sudah datang, diperintahkan. Jadi kalau ini berkat nih ya, ini berkatnya, datang tuh. Atau ini kalau diberkat lemparin. Pak, bapak yang baju dadu apa? Siapa namanya Pak? Hah? Om siapa om namanya? Hah? Om Riki. Kiki. Ini berkat kata Tuhan. Malaikat kirim berkat ke rumahnya Pak Kiki. Siap bos. Kenapa? Di situ ada kerukunan. Jangan mimpi berkat akan datang kepada keluarga kita, rumah tangga kita. Kalau kita tidak kata Fir, bukan kata Pak Peter. Amin. Wanita bijak apa wanita bijak? Amsal. Di sini sih rukun-rukun semua kayak rumah tangganya ya. Katanya. Jadi yang ini belum poin loh, ini baru pembukaan. Jadi kalau mau jadi suami, peranan suami apa? Tangannya ini dipakai untuk memberkati. Amin. Yang dari nikah sampai sekarang nggak pernah, besok lakukan atau malam ini lakukan. Tumpangin tangan. Amin. Amsal 31 ayat 1. Jangan bilang kayaknya gue banget nih. Ayat 1. Ayat 1. 2628. Bukan ayat 1. Ya, oke. Bukan dulu. Ya. 2628 ya. Oke. Ia membuka mulutnya dengan nikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anak bangun dan menyebut keberbahagiaan pula suaminya memuji. Iya. Ini wanita bijak. Apa? Mulutnya mengeluarkan kata-kata hikmah. Bukan makian. Bukan pengajarannya wanita bijak nih. Pengajarannya malam. Tapi firman bilang begitu. Bagaimana? Siapa yang salah? Baru kita lihat. Aku tidak melihat. Aku percaya pantas hidup kita akan diberkati. Pantas rumah tangga kita berantakan.
Ternyata di dalamnya ada pria-pria kucing garong dan isinya wanita-wanita macan tutul. Bukan pria sejati dan wanita bijak. Bener nggak? Kalau di rumah tangga kita ada wanita bijak, ada pria sejati, maka berkat itu akan mengalir. Amin. Itu hukum yang tidak bisa ditolak. Tetapi kalau saudara miara macan tutul dan miara kucing garong, aduh, saudara minta berkat sampai cengkang tinggi, berkat tidak akan turun. Karena saudara menutup berkat itu sendiri. Coba diklik. Klik lagi. Klik lagi. Kenapa saudara tidak diberkati Tuhan kayak gini? Kehancuran berawal saat ingin menjadi terhebat. Rumah tangga menjadi tidak diberkati ketika ada suami atau istri yang mau jadi paling hebat. Buat apa kita bersanding tiap hari? Buat apa kita bersanding jika tiap hari bersaing? Siapa yang paling penting? Lebih baik kita saling apa? Kerja sama meraih bahagia. Kebanyakan rumah tangga bukannya saling, tapi ingin merasa paling berjasa. Suami mau merasa paling berjasa, istri mau merasa paling berjasa. Suami ngomong gini, istri ngomong gini, kalau nggak ada mami, papi nggak tahu jadi apa. Istri bilang, suami bilang, istri bilang sama suami, papi, kalau nggak ada mami, nggak tahu papi jadi apa. Mami, kalau nggak di tangan papi, mami bisa jadi gembel. Kalau kita berhasil, bukan karena siapa-siapa, itu karena Tuhan. Amin. Kalau di dalam rumah tangga mulai ada rasa tidak terhebat, suami lebih hebat, aku lebih hebat, maka di situ awal kehancuran rumah tangga. Ketika itu terjadi, maka tidak ada kerukunan. Waktu kerukunan tidak ada, apa yang terjadi? Berkat tidak akan mengalir. Ini kalau saya tanya gini, pasti akan katakan, siapa yang mau diberkati Tuhan? Keluarganya angkat tangan. Siapa yang mau diberkati? Nggak ada. Aduh, nggak ada yang makan. Jadi simple. Saudara mau diberkati kayak simple. Jadilah wanita bijak, jadilah pria sejati. Tidak saling bersaing, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Amin. Ketika rumah tangga tidak rukun, saling menyalahkan dan menuntut, maka apa saudara? Ada selubung dosa. Saya minta tisu. Saudara, saya mau tanya, berkat Tuhan itu ada nggak di sekeliling kita? Berkat Tuhan itu selalu ada atau terputus-putus? Jangan diklik dulu. Awal aja. Berkat Tuhan itu ada nggak di sekeliling kita? Pernah berhenti mengalir nggak? Berkat Tuhan dari surga tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Tetapi siapa yang tidak menikmati berkat Tuhan? Orang yang diselubungi oleh dosa. Waktu kita tidak rukun, waktu kita rumah tangga kita tidak sehati, maka dosa, maka Belum ya? Pasir. belum nyalain. Udah. Biasa begini biasa. Nah, udah ya. Udah bawa pulang aja tuh nih. Kita harus percaya kalau berkat itu selalu mengalir dalam hidup kita, amin. Berkat itu sudah Tuhan curahkan dari surga. Tetapi kenapa berkat itu tidak terasa dalam hidup kita? Karena kita yang mengundang dosa. Waktu dosa kita undang, ini ceritanya kita nih ya. Ini kita. Waktu kita tidak rukun, waktu suami tidak rukun, istri tidak rukun, keluarga tidak rukun, maka dosa akan menyelubung. Itu nggak akan tutup. Biasanya saya pakai kantong plastik hitam.
Jadi yang menyelubungi kita adalah dosa. Waktu kita diselubungi dengan dosa, berkat itu tidak bisa menyentuh kita. Ngerti maksud saya? Jadi kita tuh ada selubungnya tuh, seperti gambar. Ada selubungnya. Jadi Tuhan nggak bisa menyentuh kita. Tuhan nggak bisa mencurahkan kasihnya kepada kita. Tuhan tidak bisa mencurahkan berkatnya sama kita. Padahal berkat ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kita ada selubung dosa. Bukan dulu ayatnya. Yesaya 59. Yesaya 59 kita buka. Sudah ketemu? Yang ketemu bilang ahai. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam. mendengar. Ayat 2 nya. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah Segala kenyataanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri dari kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala. dosamu. Ayat ketiga Bapak nanti saudara baca di rumah. Jadi Tuhan itu sebetulnya ingin mencurahkan kasihnya sama kita. Setiap waktu dia mau peluk kita. Setiap waktu dia ingin mencurahkan kasihnya sama kita. Tetapi ketika kita berbuat tidak ruku, berbuat dosa, suami mulai mencela istri, istri mulai mencela suami, maka rumah tangga itu akan diselubungi oleh dosa. Waktu rumah tangga itu diselubungi dosa, waktu hidup kita diselubungi dosa, maka Tuhan yang tadi mau peluk kita tidak bisa lagi memeluk kita. Sekarang saya mau tanya, padahal Tuhan mau nggak mencurahkan berkatnya? Tuhan mau nggak mencurahkan kasihnya? Dia setiap hari menunggu kita. Dia mau mencurahkan kasihnya, dia mau mencurahkan berkatnya. Tetapi karena kita ada selubung dosa, Tuhan tidak bisa memeluk kita. Makanya kita bilang jangan berbuat dosa. Karena kalau kita berbuat dosa, Tuhan gak bisa peluk kita. Tuhan gak bisa mencurahkan berkat. Amin. Jadi kalau kita tidak diberkati, bukan salah Tuhan. Kalau kita merasa kita mungkin selubung dosa yang menutupi kita, sehingga itu tidak bisa, sehingga tangan Tuhan tidak bisa mencurahkan, tangan Tuhan tidak bisa menjamah, tangan Tuhan tidak bisa memeluk kita. Bagaimana caranya membuang selubung dosa? Minta ampun dan mengampun. Kalau saudara mau hidup saudara pulih kembali dan Tuhan bisa peluk saudara, Tuhan bisa rangkul saudara, cuma dua: minta ampun dan mengampun. Minta ampun mungkin bisa, tapi mengampuni yang tapi itu harus dilakukan. Kalau saudara nggak lakukan, maka selama hidup saudara akan ada selubung dosa. Seumur hidup saudara akan ada selubung dosa. Kalau saudara hidup berjalan dengan selubung dosa ini, mustahil berkat akan menyentuh saudara. Bahkan Tuhan mau peluk saudara juga tidak bisa. Tapi ketika saudara katakan sama Tuhan, Tuhan, aku minta ampun dosa. Lalu Tuhan bilang, kalau saudara bilang, Tuhan, aku mengampuni dosa orang-orang lain, seperti tadi doa Bapak kami, maka selubung ini akan hilang dari saudara. Waktu selubung itu hilang, seperti anak bungsu yang ketemu ayahnya, ayahnya langsung peluk anak itu. Saudara, kalau rumah tangga saudara mau diberkati Tuhan, buang segala selubung-selubung dosa. Mulailah minta ampun dan mulailah mengampuni. Ketika
Ketika saudara minta ampun dan mengampuni, selubung dosa itu pergi, maka Tuhan akan berlari dan memeluk saudara. Amin. Kenapa sampai hari ini Tuhan tidak bisa peluk saudara? Padahal Tuhan mau peluk saudara. Kenapa hari ini Tuhan mau mencurahkan berkatnya? Kenapa berkatnya tidak tercurah dalam hidup saudara? Karena saudara masih asik dengan selubung dosa saudara. Seumur hidup kalau saudara tidak membuang selubung dosa, saudara tidak akan merasakan berkat-berkat Tuhan. Kenapa tadi Ayub diberkati? Karena tiap pagi dia mendoakan. Waktu mendoakan artinya selubung dosa. Siapa di sini kalau istrinya ngomel suami bisa mendoakan? Kalau suami ngomel istri bisa mendoakan? Ada? Ayub bisa. Dan saya harap pulang dari tempat ini besok hidup dengan paradigma yang baru. Suami marah bisa istri marah, suami tetap bisa mendoakan. Istri marah, suami tetap bisa mendoakan. Itu bukti kalau kita mengampuni dan minta ampun. Waktu kita minta ampun dan mengampuni, maka selubung dosa itu hilang dari hidup kita. Waktu selubung hidup kita dosa dari hidup kita hilang, maka Tuhan akan segera memeluk kita. Ngerti di sini? Coba lihat lagi suami istri. Mau jadi rumah tangga itu simple. Amin. Buang selubung dosa supaya Tuhan bisa mencurahkan berkat-nya. Yang kedua ini, ya. Kehancuran berawal mulai saat curiga. Ini kayak gini juga nih. Yang rumah tangga curigaan. Padahal suaminya lagi ngapain tuh? Istri yang ngomong apa tuh? Wah, dia pasti lagi bikin perempuan lain gitu ya. Padahal suaminya bikin apa? Untuk membantu rumah tangga itu simpel. Yang tadi apa nomor satu? Buang selubung dosa, amin. Mulai hidup rukun, amin. Waktu hidup rukun berkat akan dicurahkan. Yang kedua, jangan curiga. Waktu kita curiga, dosa masuk. Waktu dosa masuk, ya berkat kita nggak bisa merasakan berkat. Padahal berkat ada, Tuhan udah curahkan, tapi kita tidak merasakan berkat karena mulai curi. Sekarang kita masuk pada poinnya. Apa peranan pria dalam keluarga? Dikit. Kenapa Ayub diberkati Tuhan? Kenapa makin hari makin yang dikerjakan makin diberkati? Kenapa makin hari Ayub dipagari Tuhan? Karena Ayub menjadi pria yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Apa peranan pria kalau mau rumah tangga kita diberkati? Pria harus tahu kita adalah wakil Tuhan di muka bumi. Ayo pria-pria bilang wakil Tuhan. Wakil Tuhan. Buka ayatnya 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3. Oke, ketemu? Yang ketemu bilang amin. Amin. Tetapi aku mau supaya apa? Kamu mengetahui hal ini, yaitu apa? Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Dan kepala dari perempuan adalah Laki-laki. dan kepala dari Kristus adalah Allah. klik coba lagi. Pria adalah wakil Allah dalam keluarga. Di mata Tuhan, keberhasilan pria bukan dalam pekerjaan, tetapi bagaimana dia membangun rumah tangga. Kalau pekerjaanmu berhasil, rumah tanggamu gagal, di mata
mata Tuhan kita gagal. Amin. Tapi kalau rumah tangga kita dibangun bagus, menghasilkan anak-anak yang luar biasa, menghasilkan istri bijak, menghadirkan suami pria sejati, itulah keberhasilan di mata Tuhan. Kayak gitu. Kedudukan, nah ini kedudukan. Tadi pria itu adalah wakil nah, kedudukannya itu di atas Allah Bapa. Amin. Di bawahnya Kristus. Di bawahnya Kristus, di bawah suami, di bawah istri. Ini udah pakem. Tidak boleh itu. Jadi kenapa apa peranan pria di rumah tangga? Pria itu wakil lah. Wakilnya karena suami Allah Kristus, suami di bawah Kristus. Di bawah suami istri. Di bawah istri anak. Jangan tebak, klik lagi. Saudara baca. Keberhasilan keluarga tergantung seberapa besar suami mengasihi itu. Kualitas hubungan suami dengan Tuhan terlihat dari sikap suami terhadap istri dan anak. Mengerti maksud saya? Jamnya udah habis ya. Keberhasilan suami, keluarga tergantung suami mengasihi itu. Kebanyakan kan suami istri itu kalau di rumah tangga ribut. Penundukan diri dulu atau mengasihi dulu, betul? Istri nuntut suami mengasihi, istri menuntut suami menuntut istri penundukan di. Ini rumah tangga setiap kali terjadi seperti ini. Istri nuntut, suami nuntut. Padahal kan tadi kita udah bilang saling mengasihi, saling mengasihi. Dan saudara terlihat kalau suami-suami makin mengasihi Tuhan, maka istri pasti akan mengasihi saudara. Jangan tuntut istrimu mengasihi kalau suami tidak mengasihi Tuhan. Amin. Siapa di sini suami-suami mau istrinya mengasihi dia? Katakan. Jangan tuntut istrimu mengasihi. Kita yang konsentrasi mengasihi Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, maka istri dengan sendirinya akan mengasihi kita. Amin. Semakin pria tunduk sama Tuhan, maka istri akan semakin tunduk dengan. Saya paling suka tuh dengan begini tuh, ributnya rumah tangga gitu. Dia dulu dong Pak, dia dulu yang ngasihi, dia dulu dong yang tunduk. Saudara, dilakukan ada satu, menjadi laki-laki yang takut makan. Laki-laki, amin. Istri-istri bilang, tuh dengar Pak, tuh takut akan Tuhan Pak. Bukan begitu istri-istri, dirubah ya. Ayo Pak, kamu wakil Allah. Pagi-pagi kalau kita sodorin kopi sama suami itu bilang, Papi, kamu wakil Allah di muka bumi ini. Itu laki-laki yang mau marah, jadi emosinya jadi turun. Tadinya yang kesel sama ngomelan-ngomelan, waktu si istri bilang, Papi, kamu wakil Allah di bumi ini, itu hilang. Omel-omelan istri itu hilang semua karena tersanjung. Saudara mesti tahu, pria bekerja keras itu untuk dihargai. Wanita itu menyerahkan hidupnya, hidup sama kita nih bapak-bapak, untuk dicintai, bukan disia-siakan. Pria-pria tadi apa tuh? Wanita-wanita dengar, pria-pria bekerja keras untuk dihargai. Kalau tiap hari ngopi lagi. Beda kalau udah, nih Papi, kamu wakil Allah di dunia ini, di dalam rumah kita. Minum kopi ini, beda. Tadinya duit gak keluar atau keluar. Amin. Jadi pria yang kedua
Yang pertama, pria adalah wakil Allah. Yang kedua, pria yang takut akan Tuhan akan diberkah. Ya, lihat slide ya. Ada dua tokoh. Yang satu namanya Jonathan Edward. Yang satu namanya saya lupa. Maksud Jonathan Edward hidupnya takut Tuhan, baca firman, mendoakan anak istrinya. Tapi si Maksud mabuk. Maksud adalah seorang ateis, tidak takut Tuhan, tidak beriman, hidupnya tidak punya prinsip, tidak percaya Tuhan. Maksud. Nah kalau itu kan Jonathan Edward, ya, mengasihi Tuhan dengan segala hati, takut akan Tuhan. Hasilnya coba kita lihat. Hasilnya. Klik lagi. Keturunannya Maksud yang tadi itu, yang gak takut Tuhan, 300 orang apa? Meninggal muda. 100 orang masuk penjara. 100 orang jadi pemabuk. Sisanya jadi gara-garanya cuma satu, Pak. Satu gara-garanya. Kita nggak takut Tuhan. Pak, mau keluarganya jadi orang berhasil, Pak. Pak, mau jadi anak-anak yang orang-orang yang dipakai Tuhan, Pak, mau? Jadilah pria-pria yang takut Tuhan. Lagi, keturunan Edward. 300 orang jadi apa? Belum. 300 orang jadi apa? Tokat. 65 orang jadi 60 jadi penulis buku. 3 anggota kongres, 1 jadi. Ini yang Edward takut Tuhan apa melawan Tuhan yang Edward ya? Takut Tuhan. Yang Edward yang takut Tuhan apa yang melawan Tuhan? Takut Tuhan. Pak, mau rumah tangganya berhasil, mau rumah tangganya diberkati, anak cucunya jadi berhasil, nggak usah susah-susah, Pak. Jadi pria yang takut akan Tuhan. Coba istri usap suaminya, Pi. Jadi pria yang takut akan Tuhan ya, Pi. Mana nih? Makanya peranan istri, waktu istri menjadikan suami kita orang yang takut akan Tuhan, itu akan diberkati Tuhan. Jangan jadi istri yang membuat suami kita malah jadi melawan Tuhan. Jadilah istri-istri, kok jadi istri-istri lagi nih firmannya? Jadi istri-istri, jadilah istri yang membawa suami untuk menjadi orang yang takut Tuhan. Bukan menjadi istri yang justru menjerumuskan suami, ngomelin suami, maki-maki suami. Suami bukan jadi makin takut istri-istri, malah makin belangsang dia. Amin. Tapi kalau istri mengajak suami menjadi orang yang takut Tuhan, mengajak baca firman, berdoa, ketika suami menjadi orang yang takut Tuhan, maka Tuhan akan memberkati rumah tangga saudara. Terakhir, yang ketiga, klik lagi. Boleh yang terakhir nggak nih? Ketiga. Sebelum ini kita geser dulu. Nah, ini adalah namanya Teddy Hume. Ini poin 3 ya. Poin pertama tadi pria adalah wakil, dan istri jadikan suami wakil Tuhan, bukan jadi tukang cari duit. Wakil Tuhan dulu. Waktunya jadi wakil Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengalir pada suami. Amin. Yang kedua, pria-pria harus menjadi takut akan Tuhan. Bagaimana pria-pria takut akan Tuhan? Peranan istri harus mengajak pria dekat dengan Tuhan, supaya pria menjadi takut Tuhan. Amin. Yang ketiga ini, Teddy Hume. Belum. Teddy Hume. Saya mau terangin dulu. Teddy Hume itu bergabung dalam mafia. Punya istri 4. Punya diskotik. Punya perjudian. Punya simpanan pacar.
bukan duit. Ini orang hebat bener ya. Terus apa? Bintang film. Ini orang mafia, diskotik, hidupnya ancur-ancuran, berantakan. Tapi ketika dia masuk dalam penjara karena ditangkap, di dalam penjara dia ketemu seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan begini, Pak Teddy, percaya Tuhan yuk. Buat apa saya percaya Tuhan? Semua saya udah punya. Istri 4 tuh. Simpanan juga ada. Orang kayak gini biasanya nggak perlu Tuhan ya. Uang banyak, ngapain perlu Tuhan? Kata si Teddy Hum. Tapi ada satu kata hamba Tuhan ini yang membuat Teddy Hum bertobat. Dia bilang ini, Pak Teddy, kamu hebat, kamu punya uang. Tapi saya mau tanya, apa yang kamu mau tinggalkan? Kesan apa? Warisan apa tentang dirimu yang kamu mau tinggalkan di dalam dunia ini untuk anak-anak? Jadi gini, waktu kita meninggalkan dunia ini, kita mau meninggalkan kesan apa kita? Kita sebagai apa? Ngerti maksud saya? Jadi si Teddy Hum itu kalau dia nggak bertobat, dia akan terkenal sebagai apa? Penjudi, pemabok, betul? Semua yang ditinggalkan Teddy Hum adalah hal-hal yang buruk. Dan hal-hal buruk itu akan meninggalkan kutuk buat keluarganya. Waktu si Teddy Hum dengar gini, oh iya, aku jadi pria, jadi suami, meninggalkan sesuatu yang buruk buat anak-anakku. Aku punya uang, tapi setelah aku meninggal, yang ku tinggalkan adalah hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang baik. Percuma kita uang banyak, tetapi ketika kita meninggal, kita dicap apa sama orang. Ngerti maksud saya? Tadi Pak Kiki ya. Pak Kiki kalau kita mau meninggal, pasti Pak Kiki mau dikenang sebagai ayah yang baik, betul? Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, betul? Tapi kalau Pak Kiki kayak Teddy Hum, ini kira-kira kalau Pak Kiki meninggal kayak Teddy Hum, orang ngomongnya apa? Minus. Nah, saya mau kasih tahu pria-pria, apa peranan pria? Tinggalkanlah warisan yang baik buat keluarga. Dunia boleh menawarkan minuman yang enak, boleh menawarkan kenikmatan dunia yang enak, tapi itu akan meninggalkan kesan yang buruk buat keluarga. Anak akan bilang, aku kecewa punya papa model ini. Aku kecewa punya orang tua. Tapi kalau saudara jadi laki-laki dalam rumah tangga, meninggalkan kesan yang baik, anak-anak bangga dengan saudara. Aku bangga jadi anaknya Om Kiki. Papaku itu, tiap hari aku didoain, tiap hari aku ditumpangin tangan, bukan ditendangin. Jangan tinggalkan kesan yang buruk anak saudara, penilaian yang buruk anak saudara terhadap kita. Siapa di sini yang terkenal sama anaknya? Bapak gue mah galak, bapak gue mah tukang pukul, mama gue mencerewet, mama gue mah begini. Berarti saudara sudah meninggalkan kesan yang buruk sama anak-anak saudara. Yang ketiga, apa peranan kita? Ini jadi suami istri ya. Apa peranan suami? Tinggalkanlah kesan yang baik untuk anak-anak. Istri-istri, tinggalkanlah kesan yang baik untuk anak-anak, sehingga anak-anak bangga punya orang tua seperti kita. Sehingga anak-anak bangga punya orang tua. Teddy Hum waktu dengar itu, iya, aku terkenal jahat, aku terkenal bejat, aku gak mau. Aku mau dikenal sebagai orang baik. Aku mau dikenal sebagai ayah yang bertanggung jawab. Akhirnya Teddy Hum bertobat.
Kalau saudara baca kisahnya, dia sekarang jadi penginjil, memenangkan banyak jiwa buat Tuhan, aktif dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia mau meninggalkan kesan yang baik ketika kita meninggalkan dunia ini. Pria-pria, kalau rumah tanggamu mau diberkati, anak-anak mau diberkati, tinggalkanlah kesan yang baik, sehingga saudara dikenang sebagai bapak yang bertanggung jawab, bapak yang mengasihi, bapak yang selalu mendoakan, bapak yang selalu memberi nasihat. Karena banyak bapak-bapak di dunia sana asik nikah lagi, anak sebodoh amat, yang penting dirinya asik. Banyak bapak-bapak di luar sana asik dengan kesenangannya sendiri, nggak peduli anak mau jadi apa, meninggalkan keturunan-keturunan yang terkutuk. Bapak-bapak, tinggalkan berkah untuk anak-anak, untuk cucu kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya tidak tahu dengan hidup saudara. Saudara yang datang dengan suami istri, boleh saudara pegangan tangan. Boleh saudara pegangan tangan. Haleluya. Istri-istri, tangan yang saudara pegang, siapa menurut saudara? Apakah dia penjahat? Apakah dia pria yang tidak bertanggung jawab? Atau dia wakil Allah dalam rumah tangga? Istri-istri, dengar. Pria butuh istri supaya semakin dekat dengan Tuhan. Istri-istri, sering-seringlah mendoakan suamimu supaya dia menjadi pria yang tetap ada di bawah Tuhan. Istri-istri, dukung suamimu untuk menjadi pria yang takut akan Tuhan. Ketika dia mulai menjauh dari Tuhan, doakan, ajak doa, ajak baca firman. Ketika istri melihat suami mulai lari dari Tuhan, itu berbahaya, karena berkat akan terhambat. Istri harus kerja keras untuk membawa suami kembali kepada Tuhan. Ketika suami kita kembali kepada Tuhan, maka berkat itu akan mengalir dalam rumah tangga. Pria-pria, dengar ini. Apa yang mau kesan, apa yang mau ditinggalkan selama engkau hidup? Apakah engkau mau meninggalkan sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab? Sebagai suami yang jahat, suami tidak bertanggung jawab, suami yang negatif? Atau engkau mau meninggalkan kesan pada anak-anakmu, pada keluargamu, sebagai bapak yang bertanggung jawab, bapak yang mengasihi, bapak yang mencintai Tuhan? Ketika engkau meninggalkan kesan yang baik, maka engkau meninggalkan berkat-berkat buat anak cucu. Alkitab katakan ketika engkau menjadi laki-laki
yang jahat, yang tidak bertanggung jawab, yang tidak takut Tuhan, maka engkau akan meninggalkan kutuk untuk keluarga. Seperti Maksud, anak-anaknya menjadi anak-anak menjadi sampah masyarakat. Tetapi laki-laki yang takut Tuhan seperti Edward, anak-anaknya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadilah bapak-bapak seperti Ayub yang mendoakan anak-anaknya. Tangannya dipakai untuk mendoakan anak-anaknya, mendoakan istri. Jangan lagi tangan ini dipakai untuk memukul, untuk menyakiti. Belajar seperti Ayub. Ketika tangan ini dipakai untuk mendoakan, maka Tuhan memagari rumah Ayub. Maka berkat dicurahkan dalam keluarga Ayub. Berapa banyak pria-pria di tempat ini mau mengatakan, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Selama ini saya jadi pria, tangan saya tidak pernah mendoakan istri dan anak saya. Ampuni saya Tuhan. Hari ini setelah saya dengar firman ini, tangan ini akan aku pakai untuk mendoakan anak-anak dan istri. Karena aku adalah wakil Allah di bumi. Kalau ada laki-laki yang mau berkata seperti itu, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Katakan Tuhan. Oh, haleluya. Katakan, sampai akhirku menutup mata, ku tetap setia. Kami dibangkitkan iman kami dengan firman-Mu. Setiap pria
akan menjadi pria yang takut akan Tuhan. Karena pria itu wakil dari Allah, akan meninggalkan jejak berkat dan bukan kutuk. Tuhan, kami berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Setiap pria yang hadir hari ini Tuhan, akan menjadi pria sejatinya Tuhan, menjadi laki-laki sesuai dengan firman Tuhan. Maka kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap wanita yang hadir hari ini, akan mendukung, akan bertumbuh bersama-sama, sehingga akan mimpin rumah tangga seperti firman Tuhan katakan, apa yang diperbuat menjadi berhasil. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati Bapak Peter Gunawan dengan Ibu Linda dan anak-anaknya. Kami percayakan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Sungguh Allah menyertai hidup mereka, dan pelayanan dan pekerjaan bisnis yang ada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jikalau sebentar akan memberikan persembahan, juga Tuhan memberkati. Biarlah persembahan ini akan dipakai bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah setiap orang yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan kembali. Terima kasih kepada hambanya. Ini beliau sudah pendeta sekarang. Ya. Pak Pendeta Peter Gunawan, ya, tinggal di Banten tapi memang melayani home base-nya di Jakarta home base ya. Karena saya dosen jadi bicara home base. Ya, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih dengan Ibu Lina dan putrinya ya. Ada satu koko ya, laki-laki dan dua perempuan. Puji Tuhan. Tuhan berkati, terima kasih. Jangan kapok nanti kalau diundang. Kalau nggak diundang juga boleh. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan nanti Pak Pendeta Rudi juga akan menyampaikan pengumuman kegiatan sepekan kita, dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Pak Rusi. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, nanti yang bertugas akan maju ke muka, kita akan memberikan persembahan. Baik, kita akan kepala kita akan berdoa bersama dengan Bapa kami di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami sungguh-sungguh luar biasa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Biar Tuhan apapun yang Kau berikan dalam hidup kami sebagai kaum pria, kami boleh membawa dampak yang luar biasa di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Dan kami boleh melihat berkat Engkau tercurah sesuai dengan janji Tuhan. Biar saat ini Tuhan akan kami kembalikan kembali berkat Engkau melalui. Kami yakini Tuhan yang terbaik Engkau akan memberkati mereka Tuhan, baik yang bekerja, yang berbisnis, yang masih sekolah sekalipun, maupun bagi mereka yang berharap kepada Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Engkau, mereka bisa melakukan yang terbaik buat kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar Tuhan kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, salam. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan, amin. Ya, sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta ya, di mana Pak Peter Gunawan telah menyampaikan firman Tuhan tentang keluarga, dan saya percaya bukan kaum pria saja yang diberkati, yang wanitanya membawa dampak, amin. Ya, bukan itu untuk saja pria harus begini, tapi wanita pun harus memberikan semangat ya, jadi seimbang seperti itu ya. Puji Tuhan, dan saat firman Tuhan disampaikan sangat-sangat ya, saya diberkati ya. Jujur saya mungkin berkata, anak saya tiga-tiganya kalau di sekolah ya saya antar dari yang besar kedua ya setelah mereka bisa, tapi yang terakhir yang bontot SMA ya, sebelum saya lepas maksudnya saya antar gitu ya, dia tidak akan bergerak dulu ya. Saya harus buka sarung tangan saya ya, maaf dia minta uang enggak, dia minta tangan saya untuk dia salam. Selalu saya berkata, Tuhan berkati kamu, Tuhan tolong jadi anak pintar. Dan saya di belakang dari kaki. Itu langsung saya lakukan, saudara. Ya, saya pikir wah, apa yang saya harus lakukan
Tuhan buat anak saya, ya minta sambut dulu saudara. Ya saya katakan, ya Tuhan berkati kamu, Tuhan akan berikan kamu pintar, dia baru jalan seperti itu. Ya satu hari anak ini terlambat, tapi yang jaga sekolah ini lihatin saya dulu. Dia anak itu baru salin, baru ayo yang punya dipanggil, ayo kita tutup, anak ini baru masuk saudara. Ya saya rasakan, wah anak ini terlambat, tapi puji Tuhan ya, Tuhan sungguh luar biasa. Itu saya rasakan ya, berkat daripada Tuhan ya. Saya percaya Bapak Ibu melakukan hal yang sama untuk anak-anak takut akan Tuhan, amin, dengan cara yang luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di mana jadwal ibadah kita tidak berubah. Tadi ya diawali jam 8 ibadah raya kita, ya puji Tuhan. Dan saat ini kita sudah layani oleh hamba Tuhan yang luar biasa dengan keluarga ibu yang sudah hadir memberikan support yang luar biasa, dan anaknya tadi saya tegur, Bapak sendiri enggak nampak ada istrinya, wah istrinya ada, saya cuma mau kebaktian Pak, oh puji Tuhan ya, serta dengan anaknya ya, cukup luar biasa. Saya berkesan, wah inilah keluarga yang baik, keluarga yang diberkati Tuhan. Saya percaya saudara pun akan melakukan yang sama, amin. Bawa suamimu, bawa istrimu, jangan sampai ditinggal di rumah ya, atau anak-anakmu ya. Baik, puji Tuhan, kita berikan aplaus buat saudara yang sudah hadir, buat keluarga besarnya, ya saudara bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan ya. Puji Tuhan, dan kita juga melakukan ibadah turun tunas remaja jam 10 sampai dengan selesai. Puji Tuhan buat remaja yang hadir, Tuhan boleh tolong kita, mereka boleh bertumbuh sesuai dengan harapan Tuhan ya. Dan kita juga tahu ada jadwal untuk pelayanan latihan di hari Jumat ya. Sebelumnya latihan remaja, dilanjutkan latihan untuk umum. Setelah itu ada doa di tempat ini jam 8 biar Bapak Ibu bisa hadir dan bisa berdoa bersama-sama ya. Dan itu yang saya berikan, dan jadwal tidak berubah ya untuk minggu depan, di mana pembicara kita Bapak Yusuf Eko Widiarto, pemimpin pujian Bapak Wawan. Dan kalau bisa lihat semuanya yang bertugas, saya harapkan semuanya bisa hadir dan mengambil bagian dalam pelayanan untuk minggu depan ya, awal bulan, di mana bulan September ya. Tema kita bulan depan itu goodness of God ya, kebaikan Tuhan, biar saudara bisa mengalami kebaikan Tuhan di tempat ini, amin. Dan puji Tuhan. Dan juga dilanjutkan buat minggu yang akan datang, tepatnya hari Sabtu ya, di mana saya sebagai mewakili kedua putra putri saya yang akan melangsungkan pernikahan di tanggal 9 di tempat ini, acara pemberkatan jam 9. Bapak Ibu bisa hadir, maupun juga acara resepsi pernikahannya di pukul 3 sore sampai jam 5 sore ya, di Balai Kota, bukan Balai Sudirman, Balai Kota yang ada di Tangerang ya. Jangan sampai nanti kejauhan saudaramu, alamatnya di sini kok dibilang di Balai Sudirman ya, Balai Kota Tangerang ya. Ini pengalaman saya, bukan anak-anak saya aja atau mereka yang akan nikah, jadi pusing saya juga dan istri, pusing juga kita cari baju, pilih baju seperti itu ya, puasa juga buat kempesin perut ya. Ya istri saya, wah bagus ya Pi, bagus, kita jadi repot juga ya. Ya bukan anak aja yang nikah, kita jadi repot ya. Bagaimana untuk apa honeymoon kita ikut juga? Ya itulah saya suka dukanya. Baru kali ini saya mengalami ya namanya ya angkat mantu ya, saya dipanggil, biasanya kan anak-anak saya cowok semua, ini salah satunya Pi, ada anak cewek Pak. Saya cukup berkesan juga ya, saya nggak sungkan ya guys ya, saya panggil seperti itu ya, ambilnya di sana, ada mami sana ya. Saya anggap biasa aja ya, karena saya tahu itu keluarga, termasuk keluarga saya ya. Jadi ada anak satu lagi dengan wanita ya, tapi cukup pendiam juga ya. Jadi sini artinya ya saya ya berkesannya luar biasa yang saya dapatkan. Puji Tuhan, biar saudara Bapak Ibu bisa hadir dalam acara persepsi pernikahan anak-anak saya. Dan juga terima kasih juga buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberikan bimbingan dari awal Januari sampai detik ini. Mereka yang memberikan support dan juga bimbingan supaya bagaimana untuk masuki ke rumah tangga yang baik, yang takut akan Tuhan ya. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala yang selalu memberikan perhatian khusus ya, terima kasih juga. Dan juga buat Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan, baik juga untuk acara-acara tarian maupun juga yang tidak saya sebutkan, ada mempersiapkan ya sesuatunya, semuanya saya kembalikan kepada Tuhan. Tuhan sendiri akan membalasnya, amin.
puji Tuhan yang Tuhan berkati. Dan kita juga tetap ada untuk doa buat pelayan-pelayan di tempat ini. Sebelumnya juga kita tetap berdoa buat Indonesia ya. Sebentar lagi akan masuki kampanye di mana ya banyak juga mereka khawatir, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau kita berdoa biar Tuhan tolong ya, supaya Tuhan pilih pemimpin yang takut akan Tuhan walaupun kandidatnya banyak. Yang kita saya nggak suka ini dan saya nggak suka si A atau si B. Tapi kita serahkan sama Tuhan. Tuhan sendiri akan memberikan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Dan kita juga tetap berdoa buat Badan Pengurus Pusat GSDA di Indonesia ya yang sudah terpilih, maupun juga Badan Pengurus Badan Pengurus daerah Banten ya. Puji Tuhan, biar Tuhan akan tolong. Mungkin juga Badan Pengurus wilayah, juga para pendeta yang Tuhan sudah berikan tempat untuk melayani. Tuhan akan tolong mereka supaya mereka bisa melayani dengan baik. Dan kita juga tetap berdoa buat jemaat Citra Raya di tempat ini supaya makin banyak yang hadir, dan juga bagi mereka yang sudah lama tidak hadir bisa kembali. Terlebih lagi ada bimbingan atau himbauan supaya keluarga diberkati, bawalah suami dan istrimu dan anak-anak kita. Tuhan akan berkati kita. Dan kita juga tetap berdoa buat Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, biar Tuhan akan tolong, ada pelawatan Tuhan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Kalimantan Selatan. Itu saja yang saya beritahukan, biarlah kita tetap setia dalam pelayanan dan Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada yang melanjutkannya. Puji nama Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita di pagi hari ini menjelang siang. Haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Segala puji syukur hormat kami pada Engkau ya Bapa yang baik. Di ujung akhir ibadah kami Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih anugerah yang Engkau berikan untuk kami. Pribadi keluarga Tuhan campur Engkau memberkati kami Tuhan. Baik istri Engkau berkati, suami Engkau berkati, anak kami Engkau berkati ya Bapa. Saya mengucap syukur dan berdoa untuk hamba-Mu Bapa, yaitu Pendeta Peter Gunawan. Dan kalau banyak berkat untuk kami. Amin. Berkat yang sangat luar biasa mengajari kami untuk kami selalu setia pada Engkau, untuk kami selalu dekat pada Engkau ya Tuhan, untuk membimbing kepada kami yang lebih lagi kepada Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan dalam pelayanannya, baik istrinya atau keluarga yang Kau berkati, pekerjaan atau bisnisnya Engkau memberkati ya Tuhan. Haleluya. Saya mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Bahkan hamba-hamba-Mu yang Kau berikan waktunya untuk pelayanan pagi hari ini Tuhan, baik bagian musik Engkau berkati, yang pimpin pujian Engkau berkati, singer yang Engkau berkati Bapa. Haleluya. Bahkan Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau juga memberkati jemaat Engkau sudah hadir Bapa, baik yang bayi, remaja atau dewasa bahkan lanjut usia. Engkau memberkati mereka ya Bapa dengan kuat kuasa-Mu. Biar Roh Kudus menjamah jemaat Citra Raya itu Tuhan, semakin hadir cinta Engkau. Amin. Dan Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang tidak bisa hadir di tempat ini. Mereka ibadah secara online di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap kegiatan sepekan ke depan di gereja Citra Raya ini. Engkau yang memberkati, baik ibadah umum, baik ibadah sekolah minggu, tunas remaja, bahkan doa-doa di tempat ini. Engkau juga memberkati ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami mengucap syukur berdoa. Bagaimana Kau tahu bangsa Indonesia akan merayakan pemilihan umum Tuhan 2024 Tuhan. Dan kami yakin kuat kuasa Engkau. Siapapun yang jadi pemimpin bangsa kami, siapapun yang jadi presiden kami yang percaya Engkau akan beri yang terbaik ya Bapa. Haleluya. Untuk mengelola bangsa ini dengan baik. Engkau akan memberikan yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau Allah yang selalu menjaga bangsa ini lebih baik ke depannya ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa yang mana pada tanggal 11 September di tempat ini, di gereja ini akan diadakan pemberkatan nikah kudus Tuhan antara Yuda dan Kesir. Ya Tuhan, apapun yang akan terjadi, kiranya Engkau yang
menolong, Engkau yang memberkati, Engkau yang menguduskan. Biarlah Roh Kudus memberkati keuangan tersebut. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang akan melayani tempat ini Tuhan, dengan pernikahan kudus tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa kami tercinta ini, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau bercampur tangan dari yang tertinggi tengah sampai yang rendah sekalipun, para pejabat yang berpemimpin bangsa kami di dalam nama Yesus. Engkau memberkati Tuhan. Engkau juga memberkati siap-siap gereja yang ada di Provinsi Banten ini Tuhan. Gereja Jalan Raya, Engkau memberkati ya Tuhan. Tercampur. Amin. Amin. Bila ada terobosan rohani, bila jiwa-jiwa yang datang, bila jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan, untuk Provinsi Banten sekitarnya Bapak. Bapak kami ucap syukur dan berdoa untuk gereja Cita Raya itu. Di saat ini kami ibadah tempat ini, kiranya kuasa Roh Kudus memberkati gereja ini. Amin. Semakin hari semakin banyak jiwa yang datang, jiwa yang menangkan Tuhan. Bahkan jiwa yang sudah ada di tempat ini berfokus bahwa Engkau Allah yang kami sembah Engkau yang luar biasa, hingga dipenuhkan oleh jemaat-jemaat barunya Bapak. Kami rindu dengan kuasa di dalam nama Yesus. Engkau berkati gereja Raya ini, Engkau berkati hamba-Mu dengan Yusuf Eko dan keluarga dalam pelayanan, hikmat pribadi dari surga Engkau curahkan. Amin. Kalau Yesus Dan kasih buat kuasa Bapak. Terima kasih Bapak. Saya ucap syukur. Sebentar kami akan meninggal sidang Engkau, untuk kami pulang ke rumah masing-masing. Perlindungan daripada Engkau, berkati kami Bapak. Dan kami dekat maupun kami jauh, maupun kami Haleluya. kendaraan di dalam nama Tuhan Yesus. Bungkus kami dengan tutupan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan doa hidup tangan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita sekarang hari ini ya Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin.